Saya bilang, tidak ada gunanya Anda IQ-nya tinggi, tapi pemalas, tidak memiliki disiplin. Yang penting adalah Anda sehat, mau berkorban untuk masa depan yang lebih cerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan membahas ya tentang salah satu kehebatan laut Indonesia lagi ya. Kalian pasti ingat kan kejadian di mana Pak Presiden Prabowo itu baru saja pulang dari kunjungan ke Korea Selatan. Beliau menceritakan hal apa saja yang mereka perbincangkan saat beliau ada di Korea secara terbuka. Saat bertemu berdua secara pribadi dengan Presiden Lee Jae-myung, Presiden Korea Selatan, itu secara khusus memohon kepada Pak Presiden, ini sesuai ucapan Pak Prabowo ya waktu di pidatonya. Bapak Presiden, bisakah Bapak berkenan berkunjung ke Korea Utara supaya kita bisa membuka dialog, mencairkan suasana yang sudah beku lama, dan menjembatani perdamaian antara kedua negara kita? Bisa nggak saya berkunjung ke Korea Utara untuk membuka semacam dialog? Saya dengan hormat, dengan rela, kalau yang mulia minta saya untuk Korea Utara, saya berangkat. Lalu Lebih lanjut setelah pidato beliau ini, tahu nggak guys, di media sosial itu heboh banget. Langsung rame tuh menertawakan pidato Pak Prabowo. Yang katanya mereka tuh ada yang bilang ngomong sembarangan, dibilang ngibul, dibilang cuma bual kosong. Apalagi dari kalangan oposisi ini, menghantam terus tuh. Oposisi dalam negeri maksudnya. Terus nggak ketinggalan pula nih, netizen negara sebelah itu membanjiri komen-komen seperti itu ya, membuli Pak Presiden ya di kolom komentar saya. Saya diem aja, nggak apa-apa. Pasti ada hal yang lebih menarik untuk dibahas setelahnya. Dan ternyata benar apa yang saya pikirkan itu. Coba kita renungkan baik-baik. Tidak ada satupun negara lain yang berani atau bahkan diminta untuk melakukan hal seperti itu, kecuali Indonesia. Bukti nyata saja, lihat apa yang terjadi yang baru terbongkar. Bahkan Amerika sekalipun, yang sudah menempatkan 39.000 pasukan di sana untuk melindungi Korea Selatan, bisa bertengkar hebat dengan Presiden Lee Jae-myung lewat telepon saat Trump minta bantuan hal sederhana, seperti mengirim bantuan ke Iran. Nah, Lee Jae-myung di situ langsung menjawab, no thank you. Dia nggak mau terlibat dengan Terus akhirnya si Trump marah, kalau begitu kenapa kami harus melindungi kalian? Kemudian langsung hang up the phone gitu aja. Dan setelah itu kemudian Trump langsung mengurangi latihan militer bersama. Ya, dikabarkan kepercayaan Trump itu terhadap Lee Jae-myung bahkan disebut lebih rendah daripada terhadap pemimpin Korea Utara. Kepercayaan antar sekutu saja bisa rapuh dan saling menekan seperti itu ya. Belum lagi sebelumnya, siapa itu, Donald Trump itu pernah bertemu langsung dengan pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un ya. Tapi setelah pertemuan itu tetap tidak mampu membawa perubahan nyata. Keadaan tetap saja tegang, masih sering bentrok, dan tidak ada jalan damai yang terbuka lebar. Kenapa bisa begitu? Karena Korea Utara memang tidak percaya pada Amerika Serikat dan negara-negara besar yang memihak satu sisi. Mereka tahu sikap dan niat negara itu, jadi tidak akan mudah mau duduk berdamai, ya. Bahkan Amerika saja nggak dipercaya sama kedua belah pihak. Tapi beda halnya dengan Indonesia. Pada kita, mereka menaruh rasa hormat dan kepercayaan yang besar. Dan ini bukan baru terjadi sekarang saja ya guys. Sejak zaman era Bung Karno, Indonesia itu memang sudah menjadi jembatan persahabatan antara kedua negara ini. Beliau itu menanamkan kepercayaan yang sangat kuat, sehingga sampai sekarang pun Indonesia itu tetap dihormati dan dipercaya oleh kedua belah pihak. Bukti nyata yang mungkin kalian juga pernah lihat ya di media sosial, atau mungkin di YouTube. Anak-anak kecil di Korea Utara itu saja bisa menyanyikan lagu kebangsaan kita Indonesia. Ya, bahkan lagu-lagu daerah kita, lagu nasional kita.
hal yang sangat luar biasa. Itu membuktikan bahwa persahabatan Indonesia itu sudah terjalin sedalam itu dengan Korea Utara, sampai ke hati rakyat kecil di sana. Mereka mengenal Indonesia sebagai bangsa yang tulus beneran, tidak bermuka dua atau standar ganda, ya, dan selalu menginginkan yang baik bagi semua orang. Dan lihatlah sekarang, fakta telah datang membuktikan siapa yang benar. Tanggal 15 Agustus kemarin itu, tepat saat pidato peringatan Hari Kemerdekaan Korea Selatan, Presiden Lee Jae-myung sendiri secara resmi dan terbuka menyampaikan kepada seluruh rakyatnya, ya, di podium tuh, dan dunia, nggak hanya rakyatnya, tapi dunia juga. Kalian lihat sendiri videonya. Ini saya akan terjemahkannya. Kita butuh perdamaian koeksistensi yang stabil, tanpa perlu saling bertikai. Kita wajib menyusun sistem untuk mengendalikan ketegangan dan konflik, serta memasang berbagai lapis pengaman guna mencegah krisis dan meluasnya perang. Mari kita mulai perjalanan untuk mengakhiri perang dan mengubah sistem gencatan senjata yang tidak stabil di semenanjung Korea menjadi sistem perdamaian yang nyata. Mari kita hentikan sikap saling mengancam dan mulai pembicaraan antar pihak untuk mengakhiri perang yang sudah berlangsung terlalu lama ini. Ini bukti nyata sekali. Apa yang pernah disampaikan Pak Prabowo itu benar adanya, ya, bukan ngibul, oke? Bukan karangan. Permintaan khusus untuk menjembatani yang beliau terima secara pribadi itu kini terbukti sepenuhnya, sejalan dengan niat damai resmi yang disampaikan oleh Presiden Lee Jae-myung kepada seluruh dunia, ya. Kenapa harus Indonesia yang dipilih dan dipercaya? Alasannya jelas dan kokoh. Indonesia punya sejarah hubungan baik dengan Korea Selatan maupun Korea Utara sejak zaman Bung Karno. Indonesia selalu berdiri netral, tidak memihak blok manapun, ya. Prinsip diplomasi bebas aktif Indonesia itu membuat Indonesia dianggap pihak yang bisa dipercaya untuk menjembatani perbedaan tanpa kepentingan tersembunyi. Mari kita berharap dan berdoa bersama, semoga dengan adanya kepercayaan besar yang diberikan kepada Indonesia itu, Presiden Prabowo nanti benar-benar bisa berdialog dengan Korea Utara dan setidaknya terbuka jalan yang lebih baik untuk perdamaian. Semoga niat baik ini bisa membawa perubahan yang nyata bagi seluruh kawasan. Mereka yang dulu menertawakan dan membuli sekarang seharusnya sadar, jangan sembarangan meremehkan ucapan kepala negara. Kita Indonesia semakin dihargai dan dipercaya oleh dunia karena kita membawa kedamaian, bukan ancaman. Kalau kalian juga bangga dan mendoakan hal yang sama, ayo tunjukkan dukungan kalian dengan tekan tombol like, bagikan kepada teman-teman kalian, dan subscribe channel ini supaya kita bisa terus menyebar kabar baik dan kebanggaan tentang Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.